Kesenian pencak macan telah lama ada di Kabupaten Gresik, khususnya di Desa Lumpur dan Kroman. Seni tradisi ini telah menjadi ciri khas tersendiri dari masyarakat pesisiran tersebut. Sejarah menceritakan bahwa kesenian ini telah ada ratusan tahun lamanya sejak zaman Mbah Sindujoyo. Diceritakan pula bahwa kesenian ini pada masa itu dipakai sebagai media dakwah oleh beliau. Kesenian yang pada mulanya adalah merupakan rangkaian arak-arakan pengantin ini, kemudian dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dan saat ini lebih sering ditampilkan pada pembukaan acara, event pawai budaya, dan event-event kebudayaan lainnya. Walaupun pernah mengalami masa-masa kritis dalam pelestariannya, sampai saat ini di Gresik telah banyak grup atau kelompok yang melestarikan kesenian warisan budaya leluhur ini. Salah satu di antaranya ialah almarhum Pak Ucok yang membentuk kelompok pencak macan junior yang anggotanya adalah anak-anak kecil di kampungnya. Nama saya Ahmad Rizky Firmansyah, biasanya dipanggil Vicky. Saya anak dari Bapak Ucok Supandi selaku pelaku seni budaya pencak macan. Kesenian pencak macan itu berawal dari kesenian arak-arakan pesta pernikahan untuk mengarak pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Terus sejak kapan ya kesenian pencak macan ini ada? Kesenian pencak macan berawal dari kesenian pencak silat yang dibentuk oleh pemuda atau remaja Lumpur yang pada tahun 1950 dibuatlah menjadi sebuah inovasi untuk menjadi pertunjukan yang berbentuk arak-arakan untuk mengawal pengantin pria ke rumah pengantin wanita. Yang pertama kali mengenalkan kesenian ini namanya Bapak Madura. Yang selanjutnya dibuatkan sanggar oleh Bapak Nurul Huda dalam namanya itu sanggar PPLG yang saya ingat. Dan itu yang pertama kali sanggar pencak macan yang ada di Desa Lumpur. Untuk mengenal kesenian pencak macan sejak ayahku remaja, insya Allah, yang saya tahu karena beliau penggemar seni tradisi dari dia masih muda, dan terus dia mengabdi untuk gimana melestarikan kesenian ini di Kabupaten Gresik. Pencak macan itu ada beberapa tokoh yang ada di dalam kesenian tersebut. Yang pertama macan, yang kedua monyet, yang ketiga gondoruo. Dan yang pertama macan itu melambangkan kepemimpinan seorang pria, seorang laki-laki dalam sebuah rumah tangga. Untuk monyet itu melambangkan sosok wanita yang ada di dalam rumah tangga. Filosofi untuk pencak macan sendiri, menurut yang saya dengar dari ayah saya dan para mbah-mbah dulu, pencak macan itu sebuah pertunjukan yang menunjukkan bahwa keharmonisan sebuah keluarga ketika gondoruo yang dilambangkan sebagai setan ini mengganggu mereka, akan timbul sebuah kisruh di dalam sebuah rumah tangga.
Dan terakhir dalam pertunjukan tersebut ada seorang pendekar yang melerai seorang monyet dan seekor macan tadi supaya kembali harmonis dan mengusir setan tersebut. Dan sosok itu dilambangkan seorang kiai dan pendekar itu dilambangkan seorang kiai. Mungkin itu cincin. Pencak macan itu memang suatu kesenian yang ada di Lumpur. Jadi memang satu-satunya mungkin kalau bahkan tidak hanya di Jawa Timur, bahkan di Indonesia satu-satunya yang mempunyai kesenian yang begitu menunjukkan bahwa kesenian itu betul-betul dari Gresik, terutama dari Lumpur. Nah itu karena apa? Satu, pakaian-pakaian yang begitu sangat kontras ya. Di samping itu dengan bahasa-bahasa yang memang betul menunjukkan bahasa Lumpurnya. Karena di Gresik ini ada banyak bahasa ya, artinya banyak logat-logat yang berlainan. Nah di Lumpur itu juga ada logat-logat khusus, sehingga disitulah mewarnai pencak macan ini yang menambah keindahan daripada pencak macan itu. Kalau dari dahulu, kalau dibandingkan dengan sekarang sudah maju. Kalau sekarang sudah banyak sekali dengan menambah permainan-permainan atau dengan musik-musiknya yang begitu sekarang lebih dibandingkan pada saat mulai pertama awal ada pencak macan itu yang saya kenal awal itu. Nah, memang itulah menunjukkan bahwa pencak macan itu juga sebagai kesenian pesisiran. Karena memang letak daripada Lumpur itu kan dekat pesisir, langsung dekat dengan laut. Jadi boleh dikatakan bahwa banyak yang anggota-anggotanya juga nelayan, terus mencari ikan di laut. Itulah yang membawa juga ada suatu hal yang lebih bandingkan dengan misalkan kesenian yang ada di Gresik lainnya. Jadi ada perbedaan yang menarik sekali, ya itu. Kenapa keluarga saya memilih kesenian pencak macan? Karena itu yang terdekat dari lingkungan kami dan di sekitar kami. Kalau ada kesenian pencak macan dalam sebuah arah-arahan pernikahan, semua masyarakat antusias, dan mungkin ini yang diperjuangkan oleh almarhum bapak saya untuk mengembangkan kesenian ini. Dan sempat dibuat juga kesenian arah-arahan diubah ke kesenian pertunjukan. Ya di sini, ini tempat latihan yang saya upayakan waktu itu. Berhubung sekarang sudah jarang dipakai latihan, jadi kondisinya sekarang seperti ini. Jadi dulu sempat aku kumpulin anak-anak kecil untuk saya latih di sini, tapi karena benar-benar susah untuk mengajak mereka, jadi ya jarang sudah untuk latihan di sini. Jadi tempatnya jadi terbengkalai kayak gini. Kalau perbedaan secara mendasar nggak ada. Cuma Ucok itu memang pandai untuk melakukan gerakan-gerakan dan nyanyiannya memang Ucok itu lebih kalau saya lihat itu memang lebih menarik ya. Karena Ucok itu memang betul-betul seniman asli yang tidak tergerus oleh zaman. Artinya itu dia itu bertahan dengan kekuatannya, dengan sifatnya, sehingga menunjukkan bahwa betul-betul Ucok itu seorang yang seniman yang betul-betul mengabdi untuk demi kebaikan pencak macan itu sendiri. Lalu dulu sebetulnya bersama-sama saya pernah awalnya itu mendirikan pencak macan cilik yang waktu itu anggotanya memang diambil dari anak-anak SD. Nah itu juga begitu, Ucok itu sangat konsen sekali dalam memberikan
pelajaran mengenai seni pencak macan ini. Di antaranya juga pencak macan itu kan di dalamnya ada seni bela dirinya juga. Sehingga di situ ada sesuatu yang khas Ucok di dalam memberikan dalam perkembangannya juga akhirnya ya sedikit berbeda kalau dibandingkan dengan awal adanya pencak macan ini. Tergantung event. Sebenarnya kalau ayah saya dulu aku lihat tergantung eventnya. Kalau eventnya kayak event di luar kota, biasanya dinas kebudayaan yang mendukung. Dan kalau event-event kayak di sekitar lingkungan, biasanya kita nggak, yang penting gimana pencak macan ini bisa berkembang aja. Jadi kalau ada dukungan dari perusahaan-perusahaan ya kami terima, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Kita ayah saya hanya tekun untuk gimana cara melestarikan pencak macan di lingkungan sekitar. Kadang ada yang dulu ada yang ngasih alat buat ayah saya, kadang juga ada yang ngasih dana untuk pembuatan kostum, dan kadang juga ayah saya inovatif sih, kadang nggak dapat dana pun dia bisa buat kostum dari barang-barang bekas. Jadi kondisi yang sekarang ini alatnya untuk alat musik tinggal tendang aja, dan untuk kostum tinggal 2 kostum macan aja. Dan untuk topeng dan pernak-pernik lainnya juga banyak yang hilang. Ini mungkin ada 1 topeng macan yang dibuat oleh ayah saya dulu, dan depannya sudah terbengkalai, banyak yang hilang. Mungkin tinggal itu aja yang tersisa di tempat saya yang pernah membuat mencoba untuk melanjutkan apa yang pernah dikerjakan oleh ayah saya. Nah, pencak macan Pak Ucok sekarang kan diteruskan oleh anaknya. Saya rasa sama karena ya mungkin banyak apa itu anaknya itu banyak memberikan apa itu menerima pemasukan daripada Ucok sebelum Ucok itu meninggal, sehingga dia bisa membawa anaknya itu mengganti Ucok sendiri. Kendala sih termasuk kendala dari saya pribadi. Saya bekerja di Surabaya dan jarang pulang ke Gresik, jadi jarang tengok tempat-tempat ini, peninggalan ayah yang banyak yang hilang. Jadi baru ini kemarin waktu aku pulang ke Gresik, saya tengok dan keadaannya semakin seperti ini. Jadi tempat latihan kami nggak ada pintu, jadi sering dibuat main anak-anak kecil. Jadi alat-alat di sini banyak yang hilang, dan sudah beberapa tahun ini saya sudah nggak ngecek di sini, dan kondisinya terbengkalai seperti ini. Udah berapa lama Mas tempat ini dijadikan tempat latihan untuk pencak macan? Mungkin udah 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu tempat ini saya jadikan tempat latihan, dan sekarang ya, kosong seperti ini kondisinya. Banyak alat-alat yang hilang dan tanpa pintu, jadi semua orang bisa masuk ke sini. Kalau awalnya dulu latihannya di mana ya? Untuk waktu almarhum ayah saya yang latih, ada tempat di daerah Kemasan. Di situ dia melatih anak buahnya sekaligus melatih musik dan tari-tarian, semuanya di daerah Kemasan, tempat daerah Gresik, kota lama itu. Tentunya karena Kampung Kemasan ini kan
sebagai tempat wisata yang sudah dikenal banyak, ya bahkan dari seluruh Indonesia banyak tamu-tamu yang datang. Makanya Pak Ucok itu mengambil latihan itu di sini itu untuk memang untuk menghadapi kalau ada tamu-tamu datang dan untuk menyambut tamu-tamu itu. Dan, jadi dia kalau Pencak Macan itu kedatangan tamu itu sudah dari sana. Pojok itu sudah langsung menerima tamu itu, sehingga sangat ramai sekali. Karena apa? Tamu-tamu itu sudah diantar dengan Pencak Macan ini sampai jalan, kemudian sampai masuk ke sini. Nah mereka itu juga begitu mengikuti arah Pencak Macan itu sendiri. Akhirnya tamu-tamu itu ada di atas, saya persilakan untuk ke atas, dan permainan itu diteruskan di sebelah ini, halaman rumah ini. Nah itulah yang menunjukkan. Nah tentunya kemasan sebagai tempat wisata bertambah ramai. Banyak pengunjung-pengunjung bahkan yang dari luar kota itu kadang-kadang sombong kalau sudah datang di tempatnya itu, ini loh saya sudah pernah ke Kemasan, loh ini loh saya bisa itu ditunjukkan, sehingga apa, menambah banyaknya jumlah wisatawan yang datang ke Kampung Kemasan ini. Berarti keberadaan Pencak Macan ini sendiri sangat bagus ya, positif ya Pak untuk perkembangan tempat-tempat wisata. Ya, gitu, tidak satu-satunya ya, bahkan itu, tapi itu lebih menarik kalau dibandingkan dengan misalkan kosongan hanya menerima biasa saja. Dengan adanya Pencak Macan itu akan lebih menarik lagi, dan orang sudah mengetahui sambil berwisata di rumah-rumah kuno dengan arsitek yang ya dikatakan, karena ini rata-rata dibangun sekitar mulai tahun 1350, sehingga bisa juga dengan adanya Pencak Macan ini menambah mereka itu lebih senang lagi sambil melihat rumah-rumah, sambil menyaksikan diterima dengan baik dengan Pencak Macan ini, sehingga apa ya tentunya itu akan menambah menambah banyaknya orang-orang yang ingin datang ke Kemasan, bahkan Kota Gresik. Mungkin nggak bisa kalau tanpa dukungan. Soalnya semakin kesini kesenian ini yang saya maksud kesenian Pencak Macan sudah hampir jarang peminatnya. Soalnya semakin sekarang kan zaman milenial yang susah untuk kita meluapkan kesenian tradisi ke masyarakat. Dari teman-teman remaja yang nelayan daripada masih sepi, kalau saya mengajar mereka untuk berkesenian dan membentuk sebuah sanggar yang ada di tepatnya di Balai Pesusukan untuk berkesenian Pencak Macan ini, dan mereka sangat antusias dan akhirnya terbentuk sebuah organisasi Pencak Macan di sini. Ya harapan saya sih semoga kedepannya masih ada yang melihat kesenian ini, soalnya ini warisan dari nenek moyang kita ya. Semoga yo penerus-penerus anak-anak muda yang sekarang remaja-remaja juga peduli terhadap warisan budaya di salah satu warisan budaya di Kabupaten Gresik.